وبركاته. الحمد لله الواهب العطية، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدوامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان Faslun, fasal tentang perintah anjuran untuk menjaga hafalan Quran dan larangan daripada melupakannya. Ni agak apa sikit ni. Yang banyak punya hafalan hati-hati. Ni akan kita bahas ini. Yang banyak punya hafalan Quran hati-hati. Judulnya saja perintah untuk menjaga hafalan dan larangan daripada melupakannya. Nanti akan kita jumpai bagaimana balasannya kalau kita sudah punya hafalan kemudian kita lupakan. Ya, kita lupakan dengan tidak adanya murajaah. Bila murajaahnya, bila jadi imamnya. Bila jadi imamnya murajaah itu pun salah-salah. Itu pun orang di belakang tak bisa menunjukkan karena tak banyak orang yang punya hafalan ayat seperti itu. Maka orang yang punya hafalan banyak mesti harus memiliki waktu yang banyak untuk murajaah. Maka kata para masyayikh, Al-Quran itu paling pencemburu di dunia. Kalau ada yang paling pencemburu, Quran lebih pencemburu lagi. Tak mau dia ada sesuatu di dalam hati kita selain daripada dia. Kalau kita disebutkan dengan sesuatu selain daripada Quran, maka Quran akan pergi daripada kita. Nah, itu dia. Qala, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Musa Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Hadis dari Abi Musa Ash'ari radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafalluta minal ibli fi uquliha. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ta'ahadu hadzal Quran, jaga olehmu akan ini Quran. Quran jaga baik-baik kata Rasulullah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Lahuwa ashaddu tafalluta minal ibli, sangatlah mudah melepaskannya Quran daripada lepasnya onta daripada ikatannya. Kita punya onta, kita ikatkan onta tadi. Susah kan menariknya? Susah melepaskannya. Melepaskannya butuh mujahadah. Melepaskannya sangatlah agak susah. Tapi melepaskan Quran daripada ingatan kita itu lebih mudah daripada melepaskan daripada tarik atau daripada ikatan onta tadi. Jadi kalau onta dia agak liar sedikit bisa tercabut, pancang bisa tercabut, kayu bisa tercabut. Begitu pula lah Al-Quran yang ada di dalam dada kita. Itu pun bisa dia pergi sekehendaknya saja. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innama masalu sahibil Quran,
hanya saja perumpamaan orang yang menghafal Quran itu seperti perumpamaan onta yang diikat. Sama seperti onta yang sedang diikat. In hadat 'alaiha amsakaha. Jika ia jaga, maka tetaplah Al-Quran tadi. Jika ia jaga, maka onta tadi akan tetap di ikatannya. Wa in atlaqaha dhahabat. Tapi jika ia lepas onta tadi, maka onta ini pun dia akan pergi ke mana-mana. Begitu pula lah dengan hafalan Quran. Kalau hafalan tadi kita lepaskan, tidak kita murajaah, tidak kita ulang-ulang, zahabat, maka hafalan kita itu pun pergi meninggalkan kita. Maka antum jangan heran orang pernah khataman Quran 30 juz di karantina ini, hafalan Qurannya 30 juz. Anak saya dah pernah hafal Quran 30 juz, Ustaz. Cuba tanya kenyo berapa juz yang tinggal lagi. Palingnya jawab ni paling juz pokat juz tomatnya Ustaz gini. Tak ada yang tinggal lagi. Tak ada. Kenapa tak ada yang tinggal? Karena dia tidak amsakaha. Dia sendiri yang tidak menjaga Qurannya. Banyak. Kami di Mesir ada program ketika libur itu. Program ketika libur itu tahfiz. Tahfiz dengan adanya mukhayyam. Di Sudan seperti itu juga. Itu dengan 2 bulan. Ada yang 1 bulan saja. Itu sudah khatam hafalan khatam. Tapi kapan murajaahnya? Itu sekedar storan saja. Store. Disimaan saja, distorkan kepada syekh, disimak oleh syekh. Itu sampai 30. Tapi waktu murajaah belum ada itu. Dan dia yang paling penting waktu murajaah itu. Jadi, anak saya sudah hafal Quran Ustaz. Serius? Iya. Dia ada ikut karantina selama sekian di Bogor. Jadi udah hafal dia Ustaz. Iyalah. Datang kita coba juz pertama surah Al-Baqarah. Lah nak dapat dia tu. Apalagi juz 30. Apalagi sampai 30 ajza atau 30 juz tak mungkin. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hanya saja orang yang hafal Quran itu sama seperti onta yang diikat. Jika dijaga, maka dia akan bertahan. Dijaga, dia akan tetap. Tapi jika dia dilepaskan onta tadi, dia akan pergi. Begitu pula dengan hafalan kita. Kalau kita lepas, hafalan ini akan pergi saja ni. Hadis berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Uridat alayya ujuru ummati hatta qadhatu yukhrijuha rajulun minal masjid. Dilihatkan kepada aku pahala daripada umatku, kata Rasulullah. Ditengokkan ke Nabi pahala umat. Hatta qadhatu yukhrijuha rajulun minal masjid. Sampai pahala seseorang mengeluar kotoran dari masjid itu ditengokkan ke Rasulullah. Ni si anu membuang tai cicak dari masjid. Ini si anu membuang kotoran. Ni si anu membuang sampah dari masjid. Ditengokkan ke Nabi Muhammad. Wa in atlaqaha, kemudian wa uridan alayya zunub, dilihatkan pula kepadaku dosa umatku, kata Rasulullah. Falam ara zanban a'zam, tidak aku lihat dosa yang paling besar daripada seseorang yang menghafal Quran dan ayat tapi thumma nasiha, tapi kemudian ia melupakannya. Kita hafal banyak-banyak, tapi kemudian kita meninggalkan, kita tinggalkan, kita hilangkan. Itu dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Hadis riwayat Abi Daud dan Imam Tirmizi. Maka oleh karena itu, kita menghafal Quran siap harus murajaah. Kita punya hafal, maka saya menjadi tanda tanya. Ini orang-orang yang buat karantina di hotel, karantina di, ini tujuannya untuk menghafal Quran kah atau untuk hal yang lain? Kalau memang tujuan menghafal Quran, baca pelan-pelan hadis ini. Kata Rasulullah, dosa yang paling besar, kata Nabi, tidak aku lihat dosa yang lebih besar
daripada seseorang yang menghafal Quran, menghafal ayat kemudian ia lupakan. Itu dosa yang paling besar. Saya belum pernah saya menjumpai orang yang lulusan karantina 3 bulan 4 bulan kemudian dia mutqin hafalannya 30 juz, belum pernah saya jumpai. Jadi lebih bagus bagaimana? Itulah kata orang, diangsur-angsur saja. Mungkin bulan ini kita mungkin bisa menghafal cuma setengah juz, tapi bisa kita murajaah, itu lebih afdal. Bulan depan tambah setengah juz lagi, berarti 1 juz 2 bulan, dan murajaah dalam 1 bulan. Bulan yang keempat tambah lagi hafalan kita, juz yang kedua setengah lagi, juz yang kedua setengahnya lagi. Jadi tidak masalah, dalam 1 tahun kita tambah hafalan kita sekitar 10 juz, itu sudah okey. Tapi kalau kita targetkan 3 bulan 2 bulan tapi hafal Quran, khatam, menstorkan hafalan Quran, tapi tidak ada usaha murajaah, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zam, lebih besar dosanya. Falam ara zanban a'zama min suratin minal Quran. Kata Nabi, tidak aku lihat dosa yang lebih besar lagi daripada seseorang yang menghafal Quran, menghafal ayat Al-Quran kemudian ia melupakannya. Ini bukan berarti kita tidak menghafal Quran ya, bukan. Kita hafal tapi murajaah itu terlebih penting. Usaha. Maka kata Imam Malik, ada juga itu mazhab Maliki dalam Hasyiah Sawi ala Jalalain. Dia beda orang yang melupakan, orang yang terlupa dengan orang yang memang terlupa, melupakan, lupa. Orang yang melupakan tak ada sama sekali usahanya untuk murajaah. Dia hafal banyak-banyak, kemudian tak ada usahanya untuk mengulang hafalan. Ini melupakan ini. Ini jelas nih hukumnya haram. Ada yang kedua, lupa. Dia mencoba memurajaah, mencoba dia untuk murajaah, dan ia lupa. Orang ini sebagian pendapat mengatakan ma'fu anhu, dia dimaafkan. Yang ketiga, ada yang dia memang tak bisa sama sekali. Dalam Hasyiah Syawi ada ini, tak bisa sama sekali untuk murajaah, agak error, diulang tak mungkin. Tapi dia punya hafalan. Umpama dulu waktu muda-muda dia punya hafalan 10 juz. MTQ kemana-mana juara tahfiz. Setelah beranjut usia dewasa, dia tak pula jadi imam. Kerja pula di kerja-kerja nak joleh lah bila pula akan menghafal Quran. Ketika tua, dia mencoba mengulang untuk murajaah, tak dapat lagi. Tapi ada usaha ya, dengan melihat Quran terus-menerus yang sudah ia hafal. Maka orang ini juga ada pendapat mengatakan dia dimaafkan selagi dia belum meninggal dunia. Ada usaha untuk itu. Tapi kalau belum dia meninggal dunia dan usaha dia tidak untuk itu, maka dia termasuk orang yang bergelimang dengan dosa besar. Maka hati-hati antum. Kita bukan melarang orang untuk menghafal Quran. Tak hafal Quran tapi murajaah penting. Ini baca hadis Nabi ini. Falam ara zanban a'zama min suratin minal Quran aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Tidak aku lihat dosa yang lebih besar, kata Rasulullah, daripada seseorang yang menghafal Quran, menghafal ayat kemudian ia lupakan. Itu dosa yang paling besar itu. Jadi usahakanlah ada murajaah. Antum yang punya hafalan, murajaah. Ya setidaknya baca Quran tadi lah. Mungkin dia hafal pun tak bisa lagi. Baca Quran, usahakan. Walaupun hafal cuma 1 juz, 2 juz, 3 juz, harus itu dilakukan. Hadis berikutnya, an Sa'id bin Ubadah, an Sa'd bin Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sa'd bin Ubadah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'al Qur'an thumma nasiyahu. Siapa yang membaca Quran, siapa yang menghafal Quran kemudian ia melupakannya. Lupanya. Dia hafal, dulu hafal dia sabbihis. Sudah itulah habis Ramadan hilang pula sabbihis koleh. Dulu hafal dia hal ataka hadisul ghasyiyah, tapi dah habis Ramadan hilang pula hal ataka hadisul ghasyiyah. Bagaimana? Kata Nabi, siapa yang menghafal Quran kemudian ia melupakannya,
laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa ajzam, maka akan Allah lemparkan dia pada hari kiamat dan dia dalam keadaan terpotong kakinya. Puntung, nak berkaki ni. Jadi orang-orang tak berkaki itu orang yang punya hafalan Quran, kemudian di akhirat nanti maksudnya orang yang tak berkaki nanti di akhirat salah satunya orang yang dia punya hafalan Quran tapi tidak dia ulang-ulang. Kalau yang tidak punya wajah nanti di akhirat siapa? Ya, satu lagi. Pengemis yang meminta-minta kemudian tidak sabar dengan kefakirannya. Satu lagi. Dalam Murakil Ubudiyah. Satu lagi. Orang kaya yang menyebut-nyebut atas kekayaannya. Infak yang diinfakkan itu disebutnya tu. Itu yang tidak ada lahmun, tidak ada daging. Kalau orang fakir tadi memang tidak berupa wajahnya. Kalau ini ada tulangnya saja, dagingnya yang hilang. Itu orang kaya tadi. Dan kalau tidak di sianu dana ustaz tu mungkin sampai gini tidak punya Honda tu dah katanya. Nya memang zaman ustaz tu piti boleh Honda tu, cuma nya sabitnya dia. Kalau lah mungkin anak yatim tu nak ke sekolah tu kata dia. Orang kaya yang seperti ini laisa lahulah, tidak ada lahman, daging di wajahnya tapi tulang saja. Berbeda dengan orang fakir yang tidak sabar di atas kefakirannya, memang wajahnya tadi tidak ada sama sekali, dalam arti kata kosong saja. Na'udzubillah. Jadi kalau orang yang hafal Quran kemudian ia lupakan bagaimana? Potong. Ajzam wa huwa ajzam, dan dia adalah orang yang potong atau yang terputung daripada kakinya. Faslun, habis pula satu fasal. Jadi ingat itu, kalau kita punya hafalan, ulang murajaah hafalan kita. Jadikan itu sebagai wirid kita. Faslun fi man nama an wardihi. Pada orang yang tidur daripada wiridnya. Wirid ini kebiasaan. Kebiasaan itu namanya wirid. Maka kita, orang tua-tua kita dulu bilang setelah selesai solat tu wirid, astaghfirullahalazim, 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 Allahumma antas salamu minkas salamu ilaika ya'udus. Tu wirid. Orang tua-tua kita dulu wirid. Kenapa? Karena membiasakan. Sesuatu yang sudah kita biasakan tu namanya wirid. Ada masyaikh yang wiridnya membaca la haula wala quwata illa billah dalam satu hari itu 1000 kali. Ada masyaikh membaca subhanallah, subhanallahil azim, ada subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ada lagi yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmuhullah. Ada, itu wirid namanya. Ada yang mewiridkan daripada Quran. Setiap hari dia mesti membaca surah Baqarah, setiap hari membaca surah Baqarah, setiap hari. Itu namanya wirid. Jadi kita mesti harus punya wirid. Bapak Ibu harus punya wirid. Silakan apa wirid. Ada yang membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, tu jadikan tu sebagai wirid. Ada yang membaca surah Waqiah setelah salat asar dan salat subuh, jadikan itu wirid. Setelah kami mengaji dengan masyaikh, Waqiah kadang ba'da asar, kadang ba'da subuh, jadikan itu wirid. Tu wirid namanya itu. Kemudian baca Hizbul Bahar, jadikan itu wirid. Ratibul Haddad, jadikan itu wirid. Itu wirid. Wirid itu sesuatu yang kita biasakan. Itu luar biasa itu. Orang banyak yang tak bisa menjadikan itu sebagai amalan yang dia istiqomahkan. Orang yang penghafal Quran ada wiridnya. Apa wirid para penghafal Quran? Ia mengulang hafalan Quran, mengulang murajaah. Walaupun kita juz 30 aja yang kita dapat, jadikan juz 30 itu sebagai daripada wirid kita. Jadikanlah juz 30 itu wirid kita. Mulai dari amma yatasaalun, jadikan itu wirid kita sampai selesai, sampai An-Nas. Atau setidaknya sebelum tidur tu baca surah Al-Muluk, jadikan itu wirid kita. Itu bagus itu. Kata Umar, daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar ibn al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man nama ala an hizbihi. Siapa yang tidur daripada hizbih. Hizbih ini wiridnya. Hizbih ini wirid kebiasaan. Kalau hizbih ini, maka Imam Nawawi punya Hizbun Nawawi namanya. Hizb ini tentara. Hizbullah, tentara Allah. Jadi kalau kita membiasakan membaca hizb, berarti kita sudah punya tentara.
Imam Nawawi punya Hizbun Nawawi namanya. Boleh nanti dicek di Google, mungkin ada itu, atau di ada aplikasi NU punya itu tuh ada Hizbun Nawawi, saya tengok sana. Itu bagus, amalkan. Siapa antum yang hafal, anda kasih ijazahnya sampai langsung ke Imam Nawawi. Ada tengok juga di sana itu Hizbun Abi Hasan Hizbul Bahar, Abi Hasan Syazili. Diawali dengan Allahumma ya aliyu ya azim, ya aliyu ya alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi. Panjang. Ana masyaikh kalau baca hizib itu start mulai dari jam habis subuh itu sampai agak 1 jam setengah tu baca hizib saja. Oh, nikmat sekali, luar biasa. Ada Hizbun Nawawi, ada Hizbul Syafi'i juga. Masyaikh menamakan Hizbul Syafi'i, tapi ada sebagian mengatakan itu doa Imam Syafi'i tapi bukan daripada Hizbun Syafi'i. Ada yang mengatakan itu tuh doa para sahabat, cuman Imam Syafi'i sudah membiasakan, maka bernamalah itu Hizbul Syafi'i. Allahumma inni ashku ilaika di'fa quwwati wa qillati wa hillati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'ifin wa anta rabbi man takiluni ila 'adwin ba'idin yatahajjamuni am ila sidqin qaribin mallaktahu illam yakun laka 'aliyal ghadab. Panjang. Ada hizib itu bahasa-bahasa yang seperti ya, ada kalau orang mau apakan macam mantra kan ya, padahal bukan mantra. Kalau mantra ada yang membuat kita syirik. Ya seperti contoh Ismun Khafi. Ada nama zikir, nama hizib Ismun Khafi namanya. Ada yang pernah menghafalnya? Bi khafi lutfillah, bi latifi sana'illah, bi jamali satrillah, bi bari afilillah, bi sari'i karamillah. Terus sampai katanya Jibrilu an yamini, Jibril dari kananku, Jibrilu an yamini wa Mikail an yusari, Mikail dari sisi kiriku. Wa Israfil an khalfi, Israfil belakang. Wa Israilu an qaddami, Israil di depanku. Wa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami, dan Rasulullah di depan aku. Jibril an yamini wa Mikail an yasari wa Israfil an khalfi wa Israilu an qaddami wa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami. Wa asa Musa fi yadi, dan tongkat Nabi Musa itu di tanganku. Faman ra'ani habani, siapa yang melihatku maka akan gemetar ia melihat aku. Wa khatimi Sulaiman 'ala lisani, dan cincin Nabi Sulaiman ada di lidahku. Wa khatimi Sulaiman 'ala lisani, faman takallamtu ilaihi qadal hajati, siapa yang aku ucapkan kepadanya maka dia akan menunaikan hajat aku. Dengan hampir-hampir sama dengan mantra ini. Hampir-hampir sama dengan mantra ini. Cuman dia dimulai dengan lafaz jalalah, dengan lafaz Allah, dengan zikir, kemudian terakhirnya disudahi dengan salawat. Begitu ni. Bolehlah untuk ilmu bagak. Jadi PKI besok encik baca itu aja, mampu ni PKI lah kan. Buya-buya kita dulu, para ulama-ulama dulu tu punya hizib. Hizib tu bagian daripada senjata tadi. Ada yang agak apanya sikit apa ya. Dan dia dengan bahasa Arab. Kalau saya mengatakan dia bagian daripada doa, karena di ujungnya ada doa gitu. Lisan faman takalim taqadajat wa nurul yusuf ala wajhi famarani ahabbani wallahu muhitumi wa musta'anu bihi a'dai. Kan ayat lagi. Wa huwa musta'anu bihi a'dai la ilaha illallah kabir muta'ali wa sayyidina mifdali bila hawla wala quwata illa billah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sama dengan Abi Darda. Abi Darda, masih ingat Abi Darda? Ketika Abi Darda diajarkan oleh Rasulullah doa, setiap engkau keluar rumah baca doa ni ya Abi Darda. Setiap Abi Darda keluar rumah, doa itu terus dibaca Abi Darda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Abi Darda pergi ke luar kampung, musafir, pergi ke luar kampung, berjumpa dengan orang di daerah sana, tempat sana. Kata orang tadi, Abi Darda, rumah engkau terbakar. Orang tadi bertanya ke Abi Darda, gimana keadaan kampung engkau?
rumah engkau terbakar. Terbakar, kata Abi Darda. Tak ada kebakaran di kampung aku, kata Abi Darda. Ada ya Abi Darda. Semua rumah yang berada di dekat rumah engkau tu habis semua terbakar, Abi Darda. Kata orang tadi ke Abi Darda, rasa saya rumah engkau pun juga habis terbakar. Karena api besar, takkan mungkin ada yang selamat. Abi Darda. Abi Darda yakin. Abi Darda punya hizib, Abi Darda punya wirid yang diijazahkan langsung oleh Rasulullah. Abi Darda yakin rumahku tak akan mungkin terbakar. Abi Darda mengatakan rumah aku tak terbakar. Aku diizinkan mengamalkan hizib oleh Rasulullah. Setiap keluar rumah akan diselamatkan daripada kebakaran. Oh, balik Abi Darda. Pulang Abi Darda tengok keluarga. Abi Darda pulang, seluruh rumah yang ada di sekitar komplek Abi Darda habis hangus terbakar. Rumah Abi Darda di tengah-tengah itu selamat, rumah Abi Darda. Selamat rumah Abi Darda. Kenapa selamatnya rumah Abi Darda? Abi Darda mengatakan, banyak orang-orang bertanya, datang ke Abi Darda, kenapa ya Abi Darda? Kenapa ya Abi Darda? Kok rumah engkau selamat, rumah kami kok banyak terbakar ya Abi Darda? Diajarkanlah oleh Abi Darda. Kata Abi Darda, aku dulu dipesankan oleh Rasulullah mengamalkan doa ini. Itu namanya wirid, itu namanya hizib. Setiap keluar rumah aku membacanya, maka akan Allah jaga rumah daripada kebakaran dan kecurian. Itulah doanya yang dibaca. Hafal? Lalu ni hafal lalu. Besok dia ijazah. Saya dapat ijazahnya juga dari Abu Yafahmi Zamzami Al-Makki. Beliau mengijazahkan kepada saya. Nanti diijazahkan. Hafal doa. Pendek doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Hafal kan? Alhamdulillah. Payah jangan. Itu Abi Darda. Namanya wirid, namanya hizib. Banyak para sahabat. Imam Syafi'i punya hizib, Imam Nawawi punya hizib, Imam Ahmad bin Hanbal juga punya hizib. Ada mazhab-mazhab Ambali punya hizib. Itu ciri-ciri ulama-ulama tasawuf, dia punya hizib tersendiri. Dan dari para sahabat pun juga punya hizib tersendiri. Jadi manama an hizbih, siapa yang tidur daripada hizibnya minal laili an syai'in minhu, dia biasa membaca hizib di malam hari. Tapi mungkin karena mengantuk mata tak tahan, dia membacanya setelah subuh, di antara subuh dan salat zuhur baru dia baca. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ka'annahu qara'ahu minal laili. Maka dituliskan bagi orang itu seolah-olah dia membaca di malam hari. Jadi pahala yang karena dia terbiasa membaca malam tu, dia sudah dicatat oleh malaikat karena dia membaca di pagi hari. Jadi umpamanya kita biasa sebelum tidur baca surah Al-Muluk, atau sebelum tidur biasa baca surah Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 10 kali umpamanya, atau sebelum tidur kita terbiasa membaca Alam Nashrah umpama, atau Wal Asri umpama. Dan ketika capek nak tahan mata tidur gitu. Tidur bangun tidur, ingat kita zikir yang biasa kita baca malam belum terbaca. Kita baca waktu itu atau nanti setelah solat subuh baru kita ingat, maka kita sudah dicatat sebagai orang yang sudah beramal seperti amal malam-malam sebelumnya. Begitu dia kalau orang yang punya hizib ini. Wa an Sulaiman ibn Yasar qala Abu Usayyid radhiyallahu anhu, nimtu barihatan an wirdi hatta asbahtu. Kata Abu Usayyid radhiyallahu anhu, aku tidur barihata an wirdi, aku tidur nyenyak daripada wirid sampai waktu subuh. Aku tak makai wirid, aku tidak ada membaca wirid karena tidur nyenyak sampai waktu subuh. Falamma asbahtu istarja'tu, maka manakala waktu subuh datang aku bangun dan aku istirja' apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut beliau musibah biasa beliau sebelum tidur baca wirid. Kinilah habis balik daripada tidur baru ingat dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apa kata bila wa kana wirdi surat al-Baqarah, aku wirid aku senantiasa membaca surah Baqarah. Sebelum tidur baca surah Al-Baqarah, sebelum tidur baca surah Al-Baqarah. Ternyata karena tidurnya capek, tidur sampai waktu subuh. Faraitu fil manami, dan ternyata ketika dia tidur malam itu, faka'annama baqaratun tantahuni, maka aku melihat dalam tidur aku bermimpi bahwa aku ditanduk oleh kerbau, oleh sapi. Nya biasa membaca surah Al-Baqarah. Baqarah ni kan artinya sapi. Itu yang lupakan di malam itu. Ayo datang sapi tu langsung ketika tu dalam lolok nya tanduknya dek sapi, saking takutnya larinya tu tak jaganya. Nya baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu memang makam-makam para wali ni. Awak tak bisa mimpi tu dah. Kerana taklah dia nak baca nanti. Tak ada yang awak baca. Lain nonton filem Upin Ipin tu aku malam mimpi filem Upin Ipin. Dikajau di Upin Ipin. Para ulama mimpinya langsung surah itu mengingatkan dia. Biasa baca Al-Baqarah diingatkan langsung oleh sapi itu yang datang kepada dia, yang datang menanduk. Ya Allah. Wa ruya Ibnu Abi Dunya an ba'dil hufazil Quran. Diriwayatkan daripada Imam Ibni Abi Dunya, Imam Abi Dunya, daripada sebagian hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, annahu nama lailatun an hizbihi, bahwa telah tidur pada malam hari daripada penghafal Quran ini, daripada hizbih. Fauri fi manamihi, dan dia meninggalkan wiridnya. Dia penghafal Quran tapi dia malam tu dia tak ada baca wirid, tak ada dia baca daripada wiridnya malam hari. Kemudian dia bermimpi ada orang yang mengatakan kepadanya. Apa perkataan orang itu? Ajibtu min jismin wa min sihatin. Aku heran, sehat jasmanimu, dan engkau orang yang muda, dan engkau tidur kenapa sampai pada, dan engkau tidur manfata nama ilal fajri, dan engkau tidur pun sampai waktu subuh. Wal mautu la yu'man hafadhah, dan kematian tidak bisa engkau memastikannya. Pada waktu malam pun ia bisa mendatangimu. Jadi waktu badan sehat, lolok lama, bukti lama lolok sampai waktu subuh. Dan kita tak tahu, malaikat pun bisa jadi datang di waktu malam. Kenapa kita tidak mempersiapkannya? Seolah-olah ada bahasa itu yang datang kepada fulan. Bab as-sadis. Lanjut. Bab yang ke-6, fi adabil Quran, pada adab tentang Quran. Hazal bab huwal maqsudul kitab. Ini maksudnya kitab, wa huwa muntashar jiddan, sangat ringkas sekali, dan aku telah mengisyarah pada sebagiannya pada maksud-maksud yang aku meringkaskan ini, kata Imam Nawawi, supaya agar memudahkan karahatil italah, supaya jangan berpanjang-panjang kita membahas ini. Khaufan ala qari'i mulalah, kita khawatirkan nanti membuat pembaca menjadi mulalah, menjadi bosan. Itu dia. Fal awwalu dzalika yajibu 'alal qari ikhlas. Maka pertama adabnya mestilah seseorang tu hendaknya ikhlas, kama qaddamna, sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Wa mura'atul adab mal Quran, menjaga adab selalu dengan Quran. Mana dia? Fayan bagi ayyastahdira fi nafsihi, maka hendaklah seseorang menghadirkan hatinya untuk bermunajat dia dengan Allah. Wa yaqra'u ala hali man yarallahu ta'ala, dan dia membaca seolah-olah dia diperhatikan oleh Allah. Maka jika dia tak diperhatikan oleh Allah, maka sesungguhnya ia diperhatikan oleh Allah, memperhatikan Allah. Dan jika tidak adalah ia memperhatikan Allah, maka sesungguhnya Allah memperhatikannya. Itu mesti ada di dalam kita dalam menuntut ilmu. Faslun, yang terakhir. Wa yanbaghi idza arada al-Quran qira'at al-Quran, dan sepantasnya dan sebaiknya bagi orang yang hendak menghafal Quran atau bagi orang yang hendak membaca Quran, ayanzifa fahu bisiwaki wa ghairihi, maka hendaklah dia membersihkan mulutnya dengan siwak dan selain siwak.
Jadi sebelum baca Quran tu bapa-bapa, ibu-ibu kita hendaklah kita siwak, gosok gigi sebelum menghafal Quran, sebelum baca Quran. Begitu juga dalam syarah membaca hadis Rasulullah. Saya perhatikan masyaikh, ada Syekh Abdullah Ahmad Hajin, Syekh Sufyan Ali. Saya perhatikan sebelum baca buka kitab, baik Sahih Bukhari atau kitab-kitab fikih pun beliau bersiwak dulu. Itu sunnah, itu adab ini. Adab dalam menuntut ilmu. Wa ikhtiyari siwa yakuna bi'audik minal arak, dan pilihlah siwak itu yang lebih baik itu dengan kayu arak. Itu kayu arak tu. Baunya saja agak amis baunya. Wa yajid sairul aidan, boleh dengan kain dengan daun atau dengan ranting-ranting yang lain boleh, tapi lebih baik dengan kayu arak tadi. Wa bi kulli ma yunzafu, dan dengan setiap apa-apa yang bisa membersihkan, seperti kain yang kasat. Kain yang kasat seperti ni selena ni kan agak kasat ini. Boleh, saya perhatikan masyaikh ada yang pakai kain yang kasat ini. Kain yang kasat ni digolongnya, kemudian masukkan ke mulut. Begitu. Wal asnan, kemudian daripada jari yang agak kasar. Ada jari kita ni kasar, kasar. Mungkin acok melayangnya dulu mungkin kan. Melayang kan benang kan bisa kasar tangan kita dibuat kan. Atau apa lagi yang membuat tangan kasar nah? Apa? Yang buat tangan kasar apa lagi? Cangkul, dodo sawit, umpamanya kasar ni. Ini ada pendapat membolehkan pakai yang kasar tu gosok gigi. Cuman payah lo dengan salam mak je kawan masalah ni kan. Asnan. Wa fi husuli bil isamil khashna, dan boleh tentang menggosok gigi dengan jari yang agak kasar tadi, itu 3 pendapat kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wa ashharuha, yang lebih masyhurnya, annahu la yahsil, tidak dapat pahala, tidak dapat sunnahnya, pahala sunnah tu tak dapat. Ada pendapat yang kedua mengatakan yahsil, dapat pahala. Satu mengatakan tak dapat pahala, yang kedua mengatakan dapat pahala, yang ketiga pahala jika tidak ada yang lain. Tak ada kain, tak ada kayu, bolehlah itu dijadikan. Tapi kalau ada yang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dan hendaklah seseorang bersiwak ardan, melintang, mabda'an bil janbil aymani min fammihi, mulai daripada yang kanan, daripada mulutnya. Mana kanan mulut ni? Jadi kalau bersiwak kita mulai dari yang kanan. Ke sini dia. Ardan, melintang ke kiri, ke kanan, setelah tu ke kiri, setelah tu baru ke kanan, balik lagi ke kiri. Begitu cara siwak tu. Tak asal-asal ikut-ikut ya. Ikut kawan memoncik gigi. Tak, dia ada sunnah ya. Ada sunnah siwak ya. Ke kanan, setelah tu ke kiri, setelah tu ke kanan, baru ke kiri. Ini dia. Wa yanwi bihil ityanu bisunnah, niatkan ketika kita bersiwak itu untuk mengamalkan sunnah. Ketika bersiwak, niatkan dalam hati ini mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, yaqulu indal istiyak, dan dianjurkan seseorang membaca ketika bersiwak, Allahumma barik fihi ya arhamar rahimin, ya Allah berkahilah aku pada siwak ini ya arhamar rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dia. Berkahilah ya Allah. Qala al-Mawardi, telah berkata Imam Mawardi. Imam Mawardi ini mazhabnya Syafi'i, min ashabi Syafi'i, daripada mazhab, daripada sahabatnya Imam Syafi'i. Wa yustahabbu an yastaka, bahwa disunahkan bahwa seseorang bersiwak fi zahril asnan wa batiniha, dengan yang di luar gigi dan di dalam gigi. Jadi disunahkan yang luar ya, dalam ya juga. Begitu dia.
Melalukan ia siwak dengan ujung gigi. Ini ujung gigi. Gitu dia. Wasaqiful halq, imrara rafiq. Dia pelan saja, jangan terlampau ditekankan. Jangan. Bisa rusak, bisa luka nanti gusi kita. Tak, dia dilalukan saja. Jangan terlampau ditekankan betul, jangan. Wayan bagi dan hendaklah seseorang itu bersiwak dengan kayu yang sedang saja. Maksud sedang tu tidak begitu kering dan tidak terlampau basah. Kalau kering itu yang menyebabkan berdarah gusi. Terlampau basah juga tak elok. Jangan. Dia terbawa nanti cairan itu ke dalam mulut kita. Qal fa in ishtadda, maka jika seandainya kuat sekali keringnya, yuibas katanya di sini, yubsah layyanhu bil ma, maka berilah dia air. Maksudnya kalau kering sekali, basahi dia dengan air sedikit. Boleh, tak apa-apa dia. Begitu. Wala ba'sa, dan tidak mengapa pula. Apa katanya? Dan tidak mengapa pula untuk dipinjamkan kepada orang lain. Mak. Oh iya, Imam Nawawi. Wala ba'sa bi isti'mali siwak, dan tidak mengapa dengan meminjamkan siwak kepada orang lain biiznih, dengan izinnya. Dia punya orang wak pinjam gitu. Pak pinjam ya siwak apa ke ya paknya. Ayah nak apa pakailahnya, boleh. Ini Imam Nawawi mengatakan boleh. Makanya Nabi, ketika Nabi bertanya siwak ke Anas bin Malik, langsung datang siwak. Nabi bertanya siwak kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Salman Al-Farisi yang bolak-balik ke rumah Nabi itu, langsung ada siwak. Huzaifah bin Yaman ni. Mana siwak? Langsung datang siwak. Itu dia. Tapi orang ni pasti bukan siwak mereka, yang bukan siwak beliau-beliau yang beliau berikan ke Rasulullah, itu siwak khusus beliau. Tapi kalaupun tak ada, boleh kita meminjam punya kawan ni. Wa amma idza kana fammuhu najasan bidamin, dan maka adapun mulutnya bernajis, maka adapun pada mulutnya itu najis dengan darah atau selain darah, maka sesungguhnya dan adapun apabila adalah pada mulutnya najis dengan darah atau selainnya darah, maka sesungguhnya makruh bagi orang itu membaca Quran sebelum membasuh mulutnya. Jadi kalau gusi sedang berdarah, tak boleh baca Quran, makruh hukumnya. Lebih elok tak dibaca, keringkan dulu, bersihkan dulu, cuci dulu mulut kita. Hal yahrum, apakah itu sampai ke tahap haram? Imam Nawawi membuat pertanyaan. Dijawab dengan perkataan Imam Ruyani daripada ashab Syafi'i, daripada ayahnya, yahtamil wajhain, bisa jadi itu ada dua hukum. Yang paling asah itu tidak sampai ke tahap haram, yaitu hukumnya makruh. Itulah dia, makruh. Jadi kalau wak pinjam punya kawan tadi, mungkin wak cuci dulu, atau wak korek kan, umpama kan, tapi tak boleh pula kita memotongnya, berarti mengurangi ainnya. Orang Arab, kayu arak itu dicucinya, habis dipakai dicuci, nanti pas asar dicuci lagi, dipakai gitu. Nanti kalau sudah terlampau lunak, dia potong gitu. Kalau orang kita Indonesia tak ada lah, 20 tahun mak tu pulang haji, itu je nya pakai dari di mananya kobeknya dekat tasbih tu. Tengok tasbih orang dulu tu ada kayu arak tu. Kayu arak untuk apa? Untuk bersugi. Jangankanlah ngau oleh anak cucu aja nak tolak mendekati tasbih tu. Dia saking takutnya lalu okey situ sodonya berbicara okey. Gitu dia. Hadza wabillahi taufiq. Jadi amma idza kana famin najasan, maka apabila ada famahu maka apabila adalah pada mulutnya najis, murafa' mubtada menasab khabar ya, fammuhu najasan, dengan darah, maka selainnya maka makruh baca Quran sebelum ia membasuhnya. Jadi basuh baru dibaca. Jadi kesimpulan kajian kita, jagalah hafalan Quran,
Terus punya waktu untuk murajaah, jangan tinggalkan, karena kalau kita meninggalkan itu bagian daripada dosa besar. Kemudian ketika wirid, ketika kita sebelum tidur, biasakan untuk punya wirid amalan. Amalan apa saja silakan, dan jangan sampai untuk kita tinggalkan. Kemudian jagalah adab kita terhadap Quran. Baru adab yang kita jaga daripada Quran adalah dengan melakukan siwak. Bersiwaklah kita sebelum membaca Quran. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Dia memang sering merojaan, tapi ada suatu saat dia itu untuk mengurangi merojaan atau sampai tak merojaan, tapi dia akan merasakan merojaan karena dia misalkan mengambil sanad hadis. Jadi apa ternyata, tapi dia akan merasakan untuk merojaan. Ya. Berarti ada usaha dia nanti untuk memurajaah kembali begitu. Tidak apa-apa. Ya, berarti kan ada niatnya untuk memurajaah kembali. Tidak apa-apa. Ya, sama halnya dengan perempuan yang berhalangan. Perempuan berhalangan kan susah dia untuk memurajaah selama 7 hari itu, ya paling dia sekedar mendengar-dengar. Kalau ada dari orang sekedar mendengar-dengar, dia memurajaah tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kan seperti itu. Tapi ada niat di dalam hatinya, nanti setelah selesai haidnya dia akan mulai untuk memurojaah kembali. Boleh, tak apa-apa. Berarti ada niat untuk memurojaah gitu. Ada yang lain? Nah, silakan. Iya. 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 Menyebut nama Allah, ya betul. Jadi memang saya pernah juga bertanya kepada masyaikh, berbeda antara siwak dengan gosok gigi dengan keadaan yang kita fahami sekarang. Karena gosok gigi jelas tempatnya di kamar mandi. Sedangkan kita bersiwak ini tempatnya tempat yang khusus. Seperti sebelum salat dianjurkan kita bersiwak. Tak mungkin siwak maksud di situ tu siwak yang ada di kamar mandi. Sebelum baca Quran dianjurkan kita bersiwak. Dan memang kita tengok siwaknya para ulama itu memang ketika sudah berdiri di safnya. Ketika baca Quran sudah memang akan terbuka Quran, memang akan membuka Quran, baru dia dengan bersiwaknya. Jadi bersiwak dengan gosok gigi dengan beberapa fadilah-fadilah hadis itu memang beda nampaknya. Memang beda. Apalagi kata Rasulullah, salat bersiwak dengan salat tak bersiwak sama dengan berapa kali lipat itu. Beda 60 kalau tak salah. Jadi berbeda. Yang sikat gigi itu memang dianjurkan juga kita. Cuma apakah dibedakan oleh di dalam hadis disikat gigi Rasulullah ketika mandi dengan bersiwak? Nampaknya tidak juga. Buktinya hadis bersiwak itu satu itu saja. Maksudnya satu itu tidak ada menjelaskan Nabi sebelum mandi atau setelah mandi Nabi istilahnya bersiwak khususlah ketika mandi itu tidak ada. Jadi kita saja itu. Nah, cuma Nabi bersiwaknya ada ketika setelah makan, Nabi siwak. Mungkin itu gosok gigi mungkin kan? Tapi tak bisa dapat amalan doa ini. Iya. Tak pula kita ada dijelaskan Nabi bersiwak di kamar mandi, tak dapat kita. Jadi ihtimal benar. Cuman saya pernah bertanya ke masyaikh, beda kata dia. Beda katanya. Cuman beda di sana. Nabi pun tidak pernah dengan dengan penjelasan hadis bahwa Nabi pernah menggosok gigi seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Ya Nabi itulah gosok gigi, itulah siwaknya Rasulullah. Begitu. Bertamu Nabi siwak, menjamu tamu Nabi bersiwak, akan tidur Nabi bersiwak, bangun tidur Nabi bersiwak.
dalam riwayat itu memang siwak Rasulullah itu tidak ada pakai kumur-kumur dengan air. Kita gosok gigi kan pakai kumur-kumur, pakai odol. Ini odol itu bid'ah. Baik, ada yang lain? Tidak ada. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد سيد المرسلين صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.